السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. Kembali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salawat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali mulai kitab Qawaidul Arba'. Yang kalau sebelumnya sampai mana kita baca? Sudah selesai mukadimahnya? Belum kan? Sampai mana? Baik. Kita kembali ya dari muqaddimah al-muallif. Muqaddimah muallif yang mana dia mengatakan as'alullah al-karima rabbal 'arsyil 'azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt. وَيَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا عُوتِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاث عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Kata Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal 'Arsyil 'Azim, Rabb yang memiliki arsy yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt, dan semoga Allah menjadikanmu orang yang diberi keberkahan dimanapun juga kamu berada. Wa yaj'alaka mimman idza 'utiya syakar, dan semoga Allah jadikan engkau dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idzubtiya sabar, apabila diuji dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfar, apabila dia berdosa dia meminta ampun. Fa inna haula'i thalath, karena 3 poin itu unwanus sa'adah, adalah alamat dari kebahagiaan. Maka muallif di dalam muqaddimahnya ini dia menggabungkan antara ifadah memberikan manfaat wa baina ad-du'a lit-talib, digabungkan antara memberikan faedah ilmu dan doa. Wa hadza minan nushi, dan ini merupakan bagian dari bentuk keikhlasan dan ketulusan. Ayyad'u lit-talib bit-taufiqi wa yufiduhu, di mana seorang guru mendoakan santrinya, mendoakan muridnya untuk diberi taufik, dan dia juga memberikan faedah, yaitu faedah ilmu.
Wala syakka anna talib, dan tidak diragukan bahwasanya murid itu apabila Allah menerima doa ini pada atau untuk murid ini, maka tentu dia akan berbahagia. Jadi kebahagiaan untuk murid ini dalam muqaddimah ini ada dua. Yang pertama, mendapatkan doa dari guru. Yang kedua, mendapatkan ilmu, yang ilmu yang diberikan itu juga adalah berhubungan dengan kebahagiaan. Yaitu 3 tanda kebahagiaan. Ya. Maka dia ucapkan wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza ibtiliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Agar engkau Allah jadikan dari orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Apabila dia diuji dia bersabar. Apabila dia melakukan dosa dia meminta ampun. Dan 3 hal ini adalah tanda kebahagiaan. Yani Syekh bin Baz mengatakan 3 sifat ini adalah tanda kebahagiaan. Apabila seorang mukmin betul-betul dia berupaya menjaga 3 sifat ini, maka sungguh telah sempurna kebahagiaannya. Ya. Yaitu dia bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dengan cara apa dia bersyukur? Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Apabila dia melakukan dosa, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah keadaan seorang mukmin. Apabila dia diberi, dia bersyukur. Apabila dia diuji, dia bersabar. Apabila dia berbuat dosa, dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat mengherankan urusan orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya semuanya bagi dia itu adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Hal itu tidak bisa diambil oleh seorang pun kecuali hanya orang mukmin. Yaitu idza asabathu sarra syakar. Apabila dia diberi yang mengembirakan, lalu dia bersabar, lalu dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu adalah baik baginya. Wa idza asabathu darra sabar. Apabila dia ditimpa oleh sesuatu yang mencelakakannya, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka kalau kita lihat orang mukmin dalam kehidupannya tidak akan lepas dari 2 hal ini. Ya, dia diberi nikmat atau dia diuji. Ya. Maka orang mukmin kedua kondisi itu tidak ada problem. Santai. Hasil panen bagus, bawang naik harganya, cabai naik harganya. Ya. Pada petani, pada beli pejero semuanya, rumah diperbaiki, dia bersyukur. Ya. Dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengeluarkan zakatnya, memberikan santunan kepada yang lain. Dia pergunakan nikmat itu. Bersyukur ada 3. Ya. Bersyukur dengan lisan,
Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota tubuh. Tapi ketika berbeda, panen harga jatuh, bawang 10.000, ya, lado 10.000, gimana? Tomat 4.000, mau manen butuh biaya. Ada orang jazak, dia protes, dia tidak menerima, ya. Akhirnya apa? Dia buang-buang, atau tomatnya dibiarkan aja batangnya. Kenapa? Sudah menggadangannya banyak biaya, memanennya butuh biaya. Jual rugi. Apa yang dilakukan oleh orang pada umumnya? Dibiarkan saja. Ini dia adalah rugi sekian kali. Coba dia panen, dia sedekahkan, ya, kirim ke pondok pesantren, gratis, ya. Jadi apa yang ada itu dikasihkan ke orang. Dia rugi pada saat ini, tapi pasti Allah akan balikkan lagi. Nah, ini perlu kita perhatikan nih. Kalau perlu, yayasan kita ini punya gerakan itu. Gerakan mengambil buah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena harga murah. Ya, kita bisa kirim pesantren, ayo bagi. Betul enggak seperti itu tuh? Ya, banyak tomat-tomat di batangnya, enggak dipanen, karena dibilang harga jatuh. Coba panen, bagikan ke orang, bagikan panti asuhan, gratis, ya. Maka harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Nah, ketika ditimpa yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Ya, dia tidak murka. Maka wajib bagi orang mukmin untuk bersyukur ketika dia mendapatkan kelapangan. Dan ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dia mendapatkan kesehatan, ketika dia mendapatkan keselamatan, ya, nikmat Islam harus kita syukuri, nikmat anak, nikmat harta, dan yang lainnya. Maka orang mukmin dia bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya. Inilah syukur. Tadi sudah kita sebutkan, syukur itu ada 3 model. Syukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebut nikmat Allah itu. Ya, menyebut nikmat Allah. Kemudian kita yakin itu adalah datang dari Allah, bukan dari jerih payah kita. Coba kita lihat, berapa hebatnya seorang petani, punya pengalaman, buahnya bagus, tapi pas panen harga jatuh. Ya, tidak berkutik lah. Apa yang ada mungkin terjual. Maka itu semuanya adalah dari Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki itu di langit. Maka hendaklah kita mendekat kepada yang di langit. Ya. Maka kemudian yang ketiga adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kita pergunakan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Yani yuti'u awamirihi wa yantahi an nawahihi. Wa yasrifu an-ni'am fi ta'atil Maula Subhanahu wa taala. Itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mempergunakan nikmat-nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditimpa musibah, bencana, sakit, kematian anak, kematian karib kerabat, maka dia bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengupat, tidak protes, ya, tapi dia menahan, memikul beban itu. Dia tidak memukul-mukul wajahnya, tidak merobek-robek bajunya, tidak berdoa atau berdoa dengan doa-doa orang jahiliyah, ya. Dia tidak berbicara dengan perkataan yang kotor, malahan dia berupaya untuk memikul beban, berupaya untuk bersabar, ya. Itu adalah kebahagiaan. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan, itu sebenarnya adalah baik untuk kita. Baik. Ya. Kenapa? Dia akan menjadikan penghapus dosa. La yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah. Senantiasa ujian dan cobaan itu menimpa seorang mukmin di hartanya, di dirinya, di anaknya, sampai dia berjalan di permukaan bumi tidak ada lagi dosa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Kita menanam bawang setengah bal. Tapi mengharapkan 10 ton hasilnya. Bisa enggak tuh? Enggak bisa. Inyo punya modal 1 juta, inyo berharap keuntungannya 1 M. Bisa enggak tuh? Enggak. Bila inyo, berapa modal inyo ketika inyo berharap keuntungan 1 M? Nah, berapa modalnya? Mungkin 100 M. Ya enggak? 100 M modal dia, baru dia mendapatkan 1 M keuntungan. Berarti keuntungan besar seiring dengan modalnya besar juga. Resikonya tinggi. Maka Nabi mengatakan besarnya pahala seiring dengan ujiannya juga besar. Awak pengen ujian ketek tapi pahala gadang? Enggak. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah uji dia. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhata falahu sukht. Siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perlu kesabaran. Nah, ketika terjadi dosa, ya, segera dia
bertobat dan beristighfar. Ya. Sari'u wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bahwasanya yang terpenting yang harus diketahui adalah mengenal itu. Mengenal apa nih? Mengenal tentang tauhid dan bahaya syirik. Ya. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah menyelamatkanmu dari jaringan ini. Ya, jaringan apa? Jaringan syirik. Ada orang yang terperangkap dalam jaringan syirik. Ya. Kalau ikan terperangkap di jaring lain dapat. Tapi ada orang yang terperangkap dengan jaringan syirik, susah dia keluar. Ya, maka di sini semoga apabila sudah tahu kita yang di atas tadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita dari, membebaskan kita dari jaringan syirik. Wahia syirku billahi alladhi qala Allah Taala fihi. Ya, ini yang dimaksud dengan syabakah atau jaringan ini adalah syirik kepada Allah. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga diulang kembali di 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni berbuat syirik kepadanya. Dan mengampuni dosa yang di bawah dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Wadzalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Bagaimana cara kita berlepas dari jaringan ini? Ya. Yaitu dengan cara mengenal 4 kaedah yang Allah telah sebutkan di dalam kitabnya. Jadi 4 kaedah yang kita pelajari ini adalah jurus untuk lepas dari syirik. Nah itu dia. Ya. Jurus lepas dari syirik. Kenapa harus kita ketahui? Karena berbahaya. Karena ketika kita berbuat syirik, amalan kita menjadi gugur, ya, dan kita ibadah kita hancur dan kita bisa kekal dalam api neraka. Ya, karena ini sangat berbahaya, maka kita hendaklah berilmu untuk tentang tauhid dan lawannya syirik. Agar kita terbebas dari jaringan ini. Ya. Dengan cara mempelajari 4 jurus. Ya, 4 kaedah. Maka ini namanya 4 kaedah atau 4 jurus lepas dari syirik. Terbebas dari syirik. Ya. Syekh bin Baz mengatakan, apabila orang mukmin telah mengetahui bahwasanya tauhid jika dimasuki oleh syirik, maka syirik itu merusak tauhid. Bukannya tauhid merusak syirik, tapi tauhidnya yang rusak. Karena enggak mungkin dicampur. Ya. Sebagaimana hadas kita buang angin, apabila masuk ke dalam taharah kita bersuci, bukannya hadasnya rusak, tapi taharahnya yang rusak. Maka orang mukmin mengetahui bahwa sesuatu yang paling penting yang harus dia ketahui adalah tauhid.
yang sebenarnya. Ya, tauhid yang sebenarnya. Kemudian dia mengetahui syirik yang sebenarnya. Dia harus ketahui tauhid ala haqiqatihi wa syirki ala haqiqatihi. Ya, tauhid yang bukan disamar-samar. Syirik yang bukan disamar-samar, tapi betul-betul tauhid pada hakikatnya dan syirik pada hakikatnya. Sehingga dia tidak terjerumus di dalam syirik yang bisa membatalkan tauhidnya, yang bisa membatalkan agamanya, yang bisa membatalkan Islamnya. Ya. Kenapa? Harus kita pelajari itu. Harus kita kenal tauhid. Karena tauhid itu adalah agama Allah. Agama Allah itu adalah tauhid. Itulah dia Islam. Jadi kalau seandainya kita betul-betul masuk Islam, kita harus betul-betul bertauhid. Dialah petunjuk. Itu tauhid ini. Apabila dia melakukan apapun dari bentuk syirik, maka dia bisa membatalkan Islam ini. Ya. Bisa membatalkan agamanya. Seperti apa? Seperti dia berdoa kepada mayat. Maka ada enggak orang berdoa kepada mayat? Yang tabuju mayat lalu dia berdoa, ada enggak? Tidak ada. Minta tolong, ada orang misalkan seorang guru meninggalnya, lalu ada murid datang, Tuan Guru tolong bantu ambo sedang susah kini kau. Kunyu mayat kah sedang bujur di tengah rumah. Kira-kira apa tanggapan orang? Hah? Gurunya meninggal. Lalu datang muridnya, mengeceknya ke gurunya. Guru tolong bantu ambo. Ambo sedang susah. Hah? Apa kata orang? Iko perlu dibawa kagak duit. Ya nak? Baru itu, lah jalan meninggal, mati. Tak bisa nyubik apa-apa. Kalau dibiar bisa mandi seorang. Ya, mayat tak bisa mandi. Dimandian, dikapani, disolatkan, dikuburkan. Itu jasadnya masih ada, telingonya masih ada, tangannya masih ada, kaki masih ada, matanya tapi lah tertutup. Ketika ada muridnya mengicik, tolong tuan guru, tolong bantu ambo. Orang kata, kau lah tenggen kau. Mana? Tahu-tahunya mungkinnya di kuburan talaya ada tidak, lah menjadi tanah. Tapi ketika di kuburan tu banyak yang meminta. Ya, ketika di kuburan banyak minta, mungkin boleh jadilah menjadi tanah. Bentuk meminta seperti itu adalah bentuk dari syirik. Meminta kepada yang ada di kuburan, minta tolong, minta diselamatkan. Ya, itu adalah bentuk syirik. Di antara juga adalah mencela agama, mencela Allah, mencela Rasulnya, memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasulnya, memperolok-olok agama. Ini hati-hati nih. Kalau kita lihat ada tren baru nih untuk bikin lawak. Ya. Bikin objek untuk supaya orang galak. Objeknya apa? Agama ni olok-olok. Hati-hati. Ini bisa membawa kita ke kufuran. Kadang-kadang kita tanpa sadari senanglah menceliak. Ikutlah galak. Ya. Kan orang banyak bikin-bikin lawak sekarang nih. Di YouTube. Ya. Itu harus kita hindari. Jangan kita tonton.
Ya. Atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Atau meyakini halalnya apa yang telah diharamkan oleh Allah yang sama-sama sudah diketahui di dalam agama. Itu ada suatu yang haram seperti zina dan yang semisalnya. Ya. Apabila dia melakukan sesuatu yang membatalkan agama, maka agama Islamnya akan gugur. Sebagaimana seorang melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudunya, ya, maka wudunya batal. Kalau batal wudunya, solatnya tidak sah. Azan dulu ya. Silakan kita azan. Ya, azan dulu. Fadal. Hah? Ya, setiap azan kita sambung. Ya, kita sambung supaya kita dapat mengumpulkan dua faedah atau pahala. Yang pertama, ilmu kita sambung. Yang kedua, pahala kita menunggu solat. Ya, pahala kita menunggu solat. Tapi kalau seandainya kita solat dulu, kemudian kita ngaji lagi, maka selama kita ngaji setelah solat, nggak ada lagi pahalanya menunggu solat. Ya, maka kita gabung. Ya, silakan adzan. Taib. Ada nggak keutamaan adzan atau muadzin? Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' wa saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu." Ya. "Illa an yastahimu alaih fastahmu." Kalau seandainya manusia mengetahui apa pahala di dalam azan dan di saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus dengan diundi, pasti mereka akan melakukan undian. Siapa yang berhak untuk melakukan? Yang kedua, dalam hadis yang dikeluarkan Muslim, al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang muadzin adalah lehernya yang paling panjang. Dan itu merupakan keutamaan. Tampil berbeda dengan orang-orang yang lain. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, "Man adzana itnatai asharata sanah wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'dhinihi fi kulli maratin sittuna hasanah wa biiqamatihi 30 hasanah." Siapa yang adzan 12 tahun, maka berhak dia mendapatkan surga. Maka dituliskan baginya dalam adzannya itu setiap kali adzan 60 pahala. Dan setiap iqamatnya 30 pahala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa adzan itu memiliki keutamaan. Ya. Maka bagi kita yang ingin berharap untuk mendapatkan pahala yang banyak, tentu kesempatan itu tidak kita biarkan berlalu. Baik, kita lanjutkan. Bahwa kita telah mengatakan tadi bahwa sesuatu yang bisa membatalkan, kalau seandainya seorang melakukan hal yang bisa membatalkan Islam, maka Islamnya akan batal. Ya. Sebenarnya sudah kita sebutkan tadi, seperti seorang Muslim mencela Allah, mencela agamanya, memperolok-olok agamanya, ya, maka dia bisa kufur sampai dia bertobat. Atau mengingkari keharaman zina, maka dia bisa kufur sampai dia bertobat. Ya. Termasuk juga orang minta tolong kepada yang sudah meninggal dunia, bernazar kepada mereka, itu semua adalah bagian dari hal-hal yang bisa
membatalkan agama Islam. Sebagaimana membatalkan ya pembatal wudu atau taharah bisa membatalkan taharah itu sendiri. Ya. Syekh mengatakan di sini wa mimman yubayyin wa yashrah laka haqiqat ad-din, di antara hal yang akan menjelaskan tentang hakikat agama kepadamu adalah Anda mempelajari atau kita mempelajari kaedah-kaedah yang datang di dalam Al-Quran. Ya, kaedah-kaedah yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana caranya mengeluarkannya itu adalah dengan cara istiqra', analisa, mutala'ah, kemudian mencermati, menyimpulkan. Ya, maka muncullah kaedah-kaedah. Di antaranya itu adalah kaedah yang 4 ini yang akan kita pelajari. 4 yang ini kita sebutkan tadi adalah 4 jurus selamat dari perangkap atau jaringan syirik. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama, engkau harus mengetahui, kita harus tahu nih, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu, mereka itu mengakui bahwa sesungguhnya Allah itu dialah yang pencipta. Bukan mereka mengingkari. Orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah itu mengakui Allah itu menciptakan. Ya, Allah lah yang mencipta. Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang mengatur jagat raya ini. Tapi pengakuan itu belum bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Artinya, pengakuan itu saja tidak bisa menjadikan dia sebagai seorang muslim. Sehingga terjaga darahnya tidak diperangi oleh Rasulullah. Ya. Ada enggak dalilnya? Ada. Dalam Al-Quran. Dalam surah Yunus ayat 31. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad. Man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Ya. Dari langit berupa apa? Uang turun dari langit? Hujan. Coba kalau tidak ada turun hujan. Ya, bawang enggak tumbuh. Tomat enggak semuanya. Tanam-tanaman akan tidak. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadatilah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya. Alladzi khalaqakum alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagimu bumi ini terbentang. Ya. Sehingga kita bisa berupaya, berusaha, kita bisa tinggal. Was-samaa bina'ah, langit itu tinggi. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu hujan. Fa akhraja bihi
minats tsamarati rizqan lakum. Dengan gara-gara air itu Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Ya. Jadi rezeki dari langit, rezeki dari bumi. Ya. Amma yamliku as-sam'a wal absar. Lalu siapa? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dokter THT. Hah? Dokter THT itu memiliki pendengaran. Dia hanya meriksa. Ya, dia tidak bisa mendatangkan pendengaran. Ahli mata tidak bisa mendatangkan penglihatan. Itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Wa man yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kita datang dari yang mati itu dari hidup. Nah, kita hidup dari yang mati. Ya. Lalu Allah hidupkan kita. Lalu di akhir Allah keluarkan kita dari hidup kepada yang mati. Ya. Artinya apa? Siapa yang memiliki kekuasaan menghidupkan dan mematikan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudabbirul amr. Siapa yang mengatur ini urusan? Ya. Kata orang-orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy, fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang memberi kami rezeki. Allah yang menciptakan. Allah yang memiliki pendengaran penglihatan. Allah yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Allah yang mengurus urusan semuanya. Kalau itu Anda yakini, afala tattaqun. Faqul afala tattaqun. Katakan Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Ini ulama mengatakan tauhid rububiyah mustalzimun tauhid uluhiyah. Keyakinan Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur, mengharuskan orang yang punya keyakinan ini untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah. Kalau tidak, maka enggak ada guna pengetahuan dia. Maka disebut di situ, afala tattaqun. Kenapa kamu tidak takut kepada Allah? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kamu tidak mengibadatinya saja? Sudah kamu tahu bahwasanya memberi rezekimu adalah Allah dan seterusnya. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika ditanya kepada orang-orang Arab Quraisy, ya, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulunya, mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah mengatur, Allah berrezeki. Tapi pengakuannya itu tidak menghalangi Nabi untuk memeranginya. Kenapa? Karena mereka belum masuk Islam. Inilah kaidah yang pertama. Syekh bin Baz dia mengatakan, ya, ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, memberi rezeki mereka, mengatur urusan mereka. Dan mereka sama sekali tidak pernah ada rasa ragu bahwasanya memberi rezeki itu adalah Allah. Tapi kita gimana nih? Kadang-kadang kita ragu. Ya. Takut enggak makan. Takut tidak gini. Yakin kita rezeki itu dari Allah. Allah berrezeki. Ya. Kadang-kadang kita lebih menghormati manusia daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau rezeki kita diputus. Ya.
Allah yang beri kita rezeki. Masa kita kalah dari orang-orang yang pernah perang Rasulullah? Ya. Jadi mereka sama sekali tidak punya keraguan dalam hal itu. Kata Syekh bin Baz, "Wajjuhalul muslimin al-yawm yahsibuna anna al-iqrar bihadha at-tauhid yakfi." Orang-orang yang tidak berilmu dari kaum muslimin di kalangan muslimin pada hari ini, yang sangat minim sekali ilmunya, ya, atau yang tidak punya ilmu, mereka mengira bahwa pengakuan ini sudah cukup sebagai dia sebagai seorang muslim. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang kufar dahulunya? Ya. Apabila dia mengira atau mengakui Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, memberi rezeki, bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya, ya, ini merasa cukup. Dan ini sebenarnya adalah sebuah kebodohan. Karena orang musyrikun lebih tahu daripada mereka. Lebih paham. Lebih yakin lagi. Ya. Apabila salah seorang di antara mereka, orang-orang dari yang kurang berilmu ini, dari kalangan kaum muslimin, apabila ada di antara mereka mengatakan, saya beriman dengan tauhid rububiyah, saya beriman bahwasanya Allah adalah Rabbku yang menciptakanku, yang memberiku rezeki, dia menganggap bahwasanya keyakinan itu sudah cukup. Perlu diketahui itu tidak cukup. Belum cukup. Ya. Kenapa belum cukup? Karena orang musyrikun mengakui seperti itu. Berarti nggak ada bedanya keyakinan orang musyrikin dengan keyakinan dia. Ya. Sebagaimana telah disebutkan. Di antara juga adalah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah. La yaqulunna Allah. Kalau seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa menciptakan mereka, mereka pasti mengatakan Allah. Ini dalam surah Zukhruf ayat 87. Dalam surah Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menaklukkan matahari dan bulan, maka mereka akan pasti mengatakan Allah. Maka orang-orang musyrikun mengakui hal ini. Maka pengakuan itu enggak cukup. Belum cukup lagi. Ya, belum cukup lagi. Maka dalam ayat di atas tadi disebutkan. Ya. Selama kalian telah tahu, ya kan itu afala tattaqun kan gitu ditutup oleh Allah ya. Selama kalian sudah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu, memberimu rezeki yang lain, afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah yang tetap mempersekutukan Allah? Kenapa kalian tidak kembali kepada tauhid yang hak, ya, atau kepada tauhid atau kepada yang hak? Mereka sadar hal ini. Mereka mengakui, ya, hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tentang tauhid rububiyah tadi tidak bisa menjadikan mereka sebagai seorang muslim dan tidak bisa bermanfaat bagi mereka. Sehingga Nabi SAW tetap memerangi mereka karena mereka, ya, tidak mengkhususkan ibadah untuk Allah. Ya, malahan mereka mempersekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manah dan Al-Manah dan berhala-berhala yang lain. Sementara tauhid adalah memberikan ibadah hanya untuk Allah semata. Beriman bahwasanya Allah Esa
yang berhak untuk mendapatkan ibadah itu, tidak kepada yang lain. Ya. Di antara hal yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa orang musyrikin mereka mengatakan gini, ma da'awnahum wa ma tuwajjahna ilaihim. Kami sebenarnya tidak mengibadati mereka, kami tidak mendatangi mereka kecuali ingin mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini adalah kaidah yang kedua. Ya. Orang-orang ada syubhat. Kami sebenarnya enggak mengibadatinya, cuma kami ini enggak pantas lah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan pelajari ya tentang jurus yang kedua. Yang mana di situ ada syubhat, lalu kita bisa ya menjelaskan dan bisa mengeluarkan kita, membebaskan kita dari jaringan-jaringan syirik. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari, dan boleh juga kalau ada hal-hal yang lain yang perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Kalau enggak ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.